Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serba Booming, mudah-mudahan Anda selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan kami ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe dan langganan di channel ini. Kali ini kami akan berbagi kisah nyata yang mengerikan. Saat jasadnya dimandikan, alat vital gadis SMA ini membusuk. Perkara ajal memang tidak ada yang tahu kapan waktunya ia datang dan bagaimana cara kita menemuinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun yang paling masyhur, manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kendati demikian, urusan mati bukan hanya sekedar membicarakan aib seseorang, namun semestinya yang masih hidup menjadikannya nasihat dan pelajaran penting dari kisah tersebut agar tak terjerumus dalam lembah yang nista. Seperti kisah berikut ini yang dilansir dari kisah nyata. Diceritakan oleh Wulan, teman seorang gadis SMA yang bernama Mawar. Mawar merupakan anak dari Bu Yeni. Gadis SMA cantik ini tak disangka sesampainya di sekolah ditemukan pendarahan di kamar mandi dan dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, hingga sampai di rumah sakit, nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia. Mawar ini adalah anak pertama Bu Yeni dan beliau sangat menyayanginya. Sifat Mawar ini sedikit tidak baik sebagai seorang wanita karena merasa tidak mendapat kasih sayang semenjak ayahnya meninggal 3 tahun yang lalu. Karena itu, demi mencari perhatian, Mawar kerap kali bergonta-ganti pasangan. Pada suatu hari, Mawar pulang sekolah dan baru sampai di rumahnya pada pukul 8 malam. "Dari mana saja kamu, Nak? Kok pulangnya malam sekali?" tanya Bu Yeni pada Mawar. "Ada pelajaran tambahan, Bu." "Udah dulu ya, aku mau tidur dulu, sudah ngantuk," jawab Mawar sambil masuk ke kamarnya. "Kamu gak makan dulu?" tanya Bu Yeni. "Udah kenyang," jawab Mawar sambil menutup pintu kamarnya. Keesokan harinya, Bu Yeni mendengar suara orang muntah-muntah. Setelah dicek, ternyata suara itu adalah suara Mawar dari dalam kamar mandi. "Kamu kenapa, Mawar? Kok muntah-muntah gitu?" tanya Bu Yeni kepada Mawar ketika dia keluar dari kamar mandi. "Cuma masuk angin aja kok, Bu," jawab Mawar. "Kalau kamu sakit, sebaiknya jangan masuk sekolah dulu, Nak," kata Bu Yeni. "Aku gak apa-apa kok, Bu, nanti juga hilang sendiri," jawab Mawar. Akhirnya Mawar pun berangkat sekolah walaupun ibunya sangat cemas melihat kondisi anaknya itu. Tepat pukul 11 siang, tiba-tiba telepon rumah Bu Yeni berdering. "Halo, apa benar ini dengan Bu Yeni?" "Ini saya Wulan, teman sekolahnya Mawar, Bu," tanya Wulan. "Iya, benar, Nak. Memangnya ada apa, Nak?" jawab ibunya. "Begini, Bu, Mawar mengalami pendarahan dan sekarang sedang di UGD," jawab Wulan. "Astagfirullah, kok bisa pendarahan? Memangnya ada apa dengan Mawar?" tanya Bu Yeni. "Mawar melakukan aborsi, Bu. Dia sudah hamil 2 minggu," jawab Wulan. "Ya Allah, Mawar hamil? Siapa yang menghamilinya?" tanya Bu Yeni sambil sedih. "Nanti aku ceritain. Sebaiknya ibu segera ke sini," jawab Wulan.
Kemudian beliau pun berangkat menuju rumah sakit tempat Mawar dirawat. Sesampainya di sana, Bu Yeni langsung menuju UGD dan di sana beliau bertemu dengan Wulan. "Gimana ceritanya Mawar bisa hamil?" tanya Bu Yeni. "Begini Bu, Mawar itu mempunyai cowok yang bernama Sandy, dan mereka berdua telah sering berhubungan suami istri selama mereka pacaran. Dan Sandy nggak mau tanggung jawab ketika tahu Mawar hamil saat Mawar cerita padanya di sekolah tadi. Oleh karena itu, Mawar nekat aborsi," jawab Wulan. "Astagfirullahaladzim. Jadi Mawar berzina dengan Sandy." "Mawar, kenapa kamu lakukan zina itu? Ayahmu di sana pasti sedih banget lihat kelakuan kamu ini," kata Bu Yeni sambil menangis. "Sabar Bu, yang penting sekarang keadaan Mawar Bu. Semoga nyawanya bisa tertolong," kata Wulan menenangkan Bu Yeni. 2 jam lamanya mereka menunggu. Akhirnya dokter keluar dari UGD dengan wajah yang murung. "Gimana keadaan anak saya Dok?" tanya Bu Yeni. "Maafkan kami Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun jiwa anak ibu tidak bisa tertolong. Dia banyak kehilangan darah," jawab dokter itu. Kemudian Bu Yeni langsung masuk ke ruang UGD ditemani oleh Wulan. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa kamu tinggalin ibu secepat ini nak? Ibu tidak sanggup kehilangan kamu," kata Bu Yeni sambil memeluk jasad putrinya yang telah terbujur kaku itu. "Sabar ya Bu, mungkin inilah takdir Allah untuk Mawar. Ikhlaskan kepergiannya Bu," kata Wulan menenangkan Bu Yeni. Kemudian tepat pukul 3 sore jenazah Mawar pun dibawa ke rumahnya dengan diangkut ambulans setelah sebelumnya dilakukan visum. Sampai di sana, jenazah langsung dimandikan. Namun terjadi sebuah hal yang memilukan. Alat kelamin jenazah tiba-tiba membusuk, mengeluarkan belatung, dan menebarkan bau yang tidak sedap, sehingga orang-orang yang memandikannya menutup hidung karena tidak kuat dengan bau itu. Melihat keadaan anaknya itu, Bu Yeni menjadi sangat sedih dan terpukul sekali. Namun beliau tetap tabah sambil terus membasuh tubuh anak gadisnya itu. Dan akhirnya tepat pukul 5 sore, jenazah Mawar selesai dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Kemudian jenazah Mawar langsung dimakamkan di pemakaman umum desa dengan diiringi rintik hujan dan tangis dari keluarga. Seorang gadis yang telah menjadi teman kecilku dulu telah berpulang untuk selamanya, tulis Wulan di dalam akun Instagramnya. Semoga Mawar diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal baiknya. Amin amin ya robbal alamin.